Setelah 5 tahun berlalu sejak kejadian di rumah sakit Firefly di mana seluruh anggota militer di sana dibantai sendirian oleh Joel demi menyelamatkan Ellie, dia akhirnya menerima balasan atas perbuatannya ketika seorang perempuan bernama Abby yang tidak lain adalah anak dari seorang dokter yang ikut dihabisi oleh Joel datang untuk menuntut balas kepadanya. Karena kejadian itu, Ellie yang menyaksikan langsung bagaimana Joel dihabisi oleh Abby pun tidak tinggal diam dan berniat untuk kembali membalas perbuatan Abby, di mana dia bersama-sama dengan sahabatnya yang bernama Dina pergi ke kota Seattle untuk mencarinya. Sialnya, mereka berdua tidak menyadari kalau sedang terjadi perang di kota tersebut sehingga membuat mereka terjebak di dalam zona perang. Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan diri dari pasukan militer Wolf yang mengejar mereka, keesokan harinya Ellie dan Dina mulai menyusun ulang rencana setelah mengetahui kalau kota tersebut ternyata sedang dalam kondisi perang. Lalu dengan bermodalkan sebuah peta dan radio milik salah satu tentara Wolf yang mereka ambil, Dina mulai membaca situasi dan memperhitungkan arah pergerakan pasukan milisi Wolf yang berpatroli di sekitar mereka, di mana rencananya mereka berdua akan menuju ke sebuah gedung rumah sakit karena dari info yang mereka dengar lewat radio, salah satu rekan Abby yang ikut dalam rombongan pembunuh Joel ada di tempat itu dan itu artinya kemungkinan Abby juga akan berada di sana. Dina juga mengatakan kalau satu-satunya jalur yang sepertinya aman adalah dengan melewati sebuah gedung kosong yang hanya berjarak 400 meter dari rumah sakit. Anehnya, gedung tersebut justru seolah dihindari oleh pasukan patroli milisi Wolf sehingga mereka berasumsi kalau kemungkinan ada rombongan zombie yang terjebak di sana. Selain itu, mereka juga masih harus mewaspadai sekte Scars karena sampai saat ini belum banyak informasi yang mereka tahu mengenai kelompok tersebut. What the fuck is wrong with Seattle? Tapi apa yang tidak diketahui oleh mereka, selain berperang, ada alasan kenapa beberapa gedung di wilayah tersebut tidak ada penjagaan, yaitu karena diketahui ada jaringan jamur Cordyceps yang telah berevolusi 5 tahun yang lalu dan alih-alih menggigit seperti zombie pada umumnya, jamur-jamur tersebut bereproduksi dengan mengeluarkan serbuk spora ke udara untuk menginfeksi makhluk hidup biologis lain. Hal itu diketahui setelah satu unit pasukan Wolf yang ditugaskan untuk menjaga bangunan rumah sakit milik mereka tiba-tiba terinfeksi saat sedang melakukan patroli pembersihan area basement sehingga komandan pasukan tersebut terpaksa harus mengunci seluruh pasukannya sendiri dan meninggalkan mereka di sana hingga sekarang. Kembali ke Ellie dan Dina setelah mempersiapkan rencana dengan matang, mereka pun langsung OTW melewati jalur yang sudah ditentukan di mana meskipun kemungkinan terdapat zombie, mereka menilai tidak akan banyak karena gedung tersebut dikepung oleh pasukan militer Wolf. Benar saja begitu sampai di dalam, tidak ada satupun pasukan Wolf di mana Dina lalu memperingatkan Ellie untuk tidak berbuat gegabah jika nantinya mereka bertemu zombie. Dia memintanya secara spesifik untuk tidak menggunakan senjata api dan hanya menggunakan pisau agar tidak mengundang perhatian pasukan Wolf. Dan jika keadaan dinilai sudah sangat kepepet, pilihan yang mereka miliki hanyalah melarikan diri. Namun mereka berdua tidak menyadari apa yang akan mereka hadapi di tempat itu karena setelah masuk semakin dalam, mereka justru bertemu dengan zombie pintar seperti yang menyergap Ellie di awal film. Sialnya lagi, tidak hanya satu melainkan belasan bahkan mungkin puluhan zombie dan semuanya seperti sudah berevolusi menjadi lebih pintar, menunggu saat yang tepat untuk mengepung mereka. Go! Karena sudah terlambat untuk mundur, mereka berdua kemudian terpaksa menggunakan pistol untuk mempertahankan diri dan itu pun masih belum cukup karena pada akhirnya mereka tetap terpojok dan hampir menjadi mangsa para zombie. Beruntung, seseorang tiba-tiba muncul dan langsung menyelamatkan mereka berdua dari tempat tersebut di mana orang itu tidak lain adalah Jesse, ketua Karang Taruna di koloni mereka. Dari sana, mereka pun bergegas kabur dan masuk ke wilayah hutan untuk menghindari kejaran pasukan milisi Wolf yang sudah mulai menyadari keberadaan mereka. Sialnya lolos dari pasukan Wolf,
Mereka bertiga kini harus menghadapi Sekte Scars karena perhutanan ternyata adalah batas wilayah kekuasaan mereka, dan itulah alasan mengapa pasukan Wolf berhenti mengejar begitu mereka masuk ke dalam hutan. Di sini, Jesse lalu menjelaskan kalau dia datang bersama Tommy untuk menyusul mereka dan berpencar setelah melihat map yang ditinggalkan di gedung teater tempat mereka bermalam sebelumnya. Karena itu, mereka harus segera kembali ke gedung teater tersebut karena Jesse dan Tommy sudah janjian untuk bertemu kembali di tempat itu sebelum terang. Di tengah percakapan itu, mereka tiba-tiba mendengar sebuah siulan yang tidak lain adalah kode komunikasi khas dari Sekte Scars, dan itu artinya Scars sudah menyadari keberadaan Ellie dan yang lainnya sehingga mereka harus segera lari dan keluar dari wilayah hutan. Tapi sialnya posisi mereka telah sepenuhnya diketahui sehingga membuat Dina justru terkena sebuah tembakan anak panah. Go! I'll meet you back in the theater! You won't get away! She's over us all! So, dengan berpikir cepat, Ellie kemudian meminta Jesse untuk membawa Dina kembali ke gedung teater dan menunggu di sana, sementara dia akan memancing Sekte Scars menjauh dari mereka. Singkat cerita, meskipun Ellie berhasil meloloskan diri dari kejaran Sekte Scars, namun alih-alih balik untuk menyusul Jesse dan Dina, Ellie justru melanjutkan perjalanannya menuju rumah sakit untuk mencari Abby sendirian. Dia sadar kalau kedatangan Tommy ke sana adalah untuk memaksanya kembali ke koloni, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kesempatan itu dan menyelinap di antara pengawasan pasukan milisi Wolf sampai dia akhirnya berhasil masuk ke gedung rumah sakit tersebut. Dengan berbekal informasi perkiraan lokasi yang didapatkan Dina sebelumnya, Ellie kemudian langsung pergi menuju ke sana, dan benar saja di tempat itu dia berhasil menemukan Nora yang botak, salah satu rekan Abby yang ikut dalam rombongannya saat menghabisi Joel. You remember me. Tanpa banyak basa-basi, Ellie langsung memaksa perempuan itu untuk memberitahukan posisi Abby saat ini. Sialnya, karena masih trauma dan terlalu diselimuti dendam, Ellie sempat kehilangan fokus begitu perempuan itu kembali menyinggung kejadian yang menimpa Joel, di mana dia memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana dan mencari bantuan. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, ditambah beberapa penjaga yang akhirnya juga mengetahui keberadaan Ellie, namun mereka semua langsung mundur ketika melihat Ellie turun ke lantai bawah lewat pintu lift untuk mengejar Nora yang sudah lebih dulu masuk ke sana. Ternyata alasan mereka ketakutan untuk mengejar Ellie tidak lain adalah karena lantai bawah rumah sakit tersebut adalah tempat di mana para anggota Wolf diisolasi, tempat yang sama di mana jamur Cordyceps telah berevolusi dan menginfeksi korban dengan spora melalui jalur udara. Ellie yang belum mengetahui hal itu kemudian mulai menyusuri lantai basement rumah sakit secara berlahan, di mana dia akhirnya juga menyadari kalau ada yang aneh dari tempat tersebut. Selain sudah dipenuhi jaringan jamur Cordyceps, Ellie juga melihat ada 2 orang yang sudah terinfeksi dengan kondisi yang cukup aneh. Dibilang masih hidup enggak, tapi berubah jadi zombie juga enggak. Dan karena menilai kalau mereka bukan ancaman, Ellie pun melanjutkan pencariannya hingga dia akhirnya menemukan Nora yang sudah meringkuk di pojokan karena telah mulai terinfeksi. Di sini, Nora kemudian mengatakan kalau mereka berdua sebentar lagi akan tewas karena telah terinfeksi spora jamur yang menyebar lewat udara. Namun, ekspresinya seketika berubah setelah menyadari kalau hal itu ternyata tidak berpengaruh terhadap Ellie. Dia pun akhirnya tahu kalau Ellie adalah si anak kebal yang membuat Joel rela membantai seluruh anggota Firefly dulu. Meskipun Nora berusaha menjelaskan kalau apa yang dilakukan Abby adalah sebuah aksi pembalasan karena Joel telah membunuh ayahnya, namun Ellie sama sekali tidak peduli dan tetap memintanya untuk memberitahukan di mana Abby berada. Bahkan Ellie juga tidak segan untuk menyiksanya dan seolah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin persis seperti apa yang dilakukan Abby kepada Joel sebelumnya.
Jadi belakangan ini, ternyata Ellie sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di markas Firefly dan alasan Joel menyelamatkan dirinya, di mana itu semua berawal beberapa tahun silam setelah Ellie melewati masa remaja dan masuk ke usia dewasa. Hey, kiddo. Saat itu layaknya seorang remaja yang baru beranjak dewasa, Ellie mulai banyak mencoba hal baru yang sedikit banyak membuat Joel agak khawatir sehingga mereka berdua akhirnya sering berselisih di mana Joel terlalu mengkhawatirkan Ellie sementara Ellie yang merasa sudah dewasa menganggap kalau Joel terlalu mengekangnya. Joel, what the fuck? It's not done yet. It's gonna look better. Leave. Lalu saat Ellie memasuki usia 19 tahun, dia juga mulai mempertanyakan soal kejadian dulu saat Joel membawanya kembali dari markas Firefly. Bahkan dia sempat menulis beberapa pertanyaan untuk ditanyakan langsung kepada Joel karena menurutnya ada beberapa hal yang janggal dari semua penjelasan Joel kepadanya selama ini. Sayangnya Ellie belum punya kesempatan untuk membahasnya secara langsung karena sejak saat itu hubungan mereka justru semakin renggang. Puncaknya adalah ketika Ellie mendapatkan tugas patroli pertamanya. Your first patrol. Saat itu, Joel yang niat awalnya pergi patroli bersama dengan Ellie untuk memberikan training kepadanya, tiba-tiba mereka menerima panggilan darurat dari HT yang memberitahukan kalau ada salah satu tim patroli yang mendapat serangan zombie tidak jauh dari mereka. I'll be there in 10. Mendengar hal itu, Joel pun langsung berniat untuk pergi sendiri dan meminta Ellie segera kembali ke koloni karena situasinya dianggap terlalu berbahaya bagi Ellie yang masih noob. Dan tentu saja seperti yang sudah bisa ditebak, Ellie jelas ngeyel dan bersikeras untuk ikut sehingga Joel yang kemurungsung tidak punya pilihan lain selain membiarkan Ellie ikut dengannya. Meskipun sudah OTW secepat mungkin, sayangnya mereka tetap saja terlambat karena tim patroli itu sudah keburu diserang zombie dan hanya menyisakan satu orang bernama Eugene, yang tidak lain adalah suami dari si psikiater yang menangani Ellie dan Joel di episode sebelumnya. Dan sialnya, dia pun ternyata sudah terkena gigitan dan hanya tinggal menunggu waktu sampai benar-benar terinfeksi menjadi zombie. Come on. Okay. Sebenarnya di sini Eugene sudah sangat kooperatif dan menyadari kalau dia harus segera dieksekusi. Namun sebelum itu, dia meminta kepada Joel untuk diizinkan kembali ke koloni agar dia bisa bertemu dengan istrinya, paling tidak untuk mengucapkan selamat tinggal meskipun cuma sampai gerbang depan saja. Melihat dari gejalanya, di sini Ellie berpikir kalau Eugene masih memiliki waktu beberapa jam sebelum dia terinfeksi sepenuhnya sehingga masih sangat mungkin mereka bisa membawanya untuk yang terakhir kalinya menemui istrinya. Joel, let him see his fucking wife. Namun entah kenapa Joel yang sangat ketat, dia justru seperti tidak peduli dengan hal itu di mana koloni sudah punya aturan baku yang harus dipatuhi. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tega melimpe Ellie dengan memintanya untuk mengambil kuda mereka dan berjanji untuk membawa Eugene kembali yang padahal Joel tetap mengeksekusinya begitu Ellie pergi meninggalkan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, setelah mereka kembali ke koloni dan menyerahkan jasad almarhum Eugene kepada istrinya, Joel juga terpaksa berbohong agar situasinya tetap kondusif dengan mengatakan kalau infeksi beliau sudah terlalu parah saat mereka menemukannya sehingga beliau akhirnya memilih untuk own goal karena sudah tidak bisa terselamatkan lagi. You swore. Mendengar hal itu, Ellie yang sudah muak akhirnya memilih untuk mengatakan fakta sebenarnya kepada istri almarhum di mana almarhum sebenarnya masih punya cukup waktu dan sempat memohon agar diizinkan menemuinya untuk yang terakhir kali. Namun Joel tidak mengizinkannya dan memilih untuk langsung mengeksekusinya saat itu juga. Kejadian itulah yang menjadi puncak keregangan hubungan Ellie dan Joel di mana mereka berdua bahkan sempat saling tidak bicara satu sama lain selama beberapa bulan hingga akhirnya saat acara malam tahun baru, Ellie sempat marah kepada Joel yang berniat membantunya saat dia sedang berselisih dengan salah satu warga koloni. What is wrong with you? I don't need your fucking help. Namun kejadian itu sekaligus juga menyadarkan Ellie karena setelah pulang ke rumah, dia duluan yang kemudian mendekati Joel dan mengajaknya bicara untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua.
Awalnya, Ellie hanya meminta Joel untuk berhenti memperlakukannya seperti anak kecil sampai akhirnya dia meminta Joel untuk berkata jujur karena dia tahu kalau selama ini Joel telah berbohong mengenai kejadian di markas Firefly. Ellie berkata kalau ini adalah kesempatan terakhir jika Joel ingin benar-benar memperbaiki hubungan mereka berdua karena dia sudah tidak ingin lagi ada kebohongan di antara mereka. You can't understand. Mendengar hal itu, Joel yang sudah sangat menyayangi Ellie seperti anaknya sendiri pun akhirnya tidak punya pilihan lagi dan mengakui semuanya kepada Ellie di mana dia sebenarnya memang telah merebut kembali Ellie dari tangan Firefly secara paksa. Selain itu juga tidak ada anak lain yang kebal terhadap infeksi jamur seperti yang dikatakan Joel dulu, yang artinya Joel telah menggagalkan satu-satunya kesempatan untuk menciptakan obat bagi umat manusia. Meskipun begitu, Ellie masih mau berusaha untuk memaafkan Joel dan berniat untuk memperbaiki hubungan mereka. Naas, Joel justru tewas dihabisi oleh Abby beberapa hari setelahnya dan itulah yang membuat Ellie begitu merasa bersalah dan menyimpan dendam terhadap Abby. Kembali ke masa sekarang setelah meloloskan diri dari kelompok Scars, Jesse dan Dina akhirnya berhasil kembali ke gedung teater di mana Jesse kemudian langsung bergegas untuk mengeluarkan anak panah yang masih menancap di kaki Dina. Untungnya tidak ada racun dalam anak panah tersebut sehingga Dina hanya mengalami pendarahan kecil. Lalu tidak berselang lama setelah kondisi Dina mulai stabil, Ellie akhirnya juga berhasil kembali ke sana dan langsung mengecek keadaan Dina di mana dia memberitahu kalau sebelumnya dia telah berhasil menyusup ke dalam gedung rumah sakit dan bertemu dengan Nora. Sayangnya Ellie masih belum mengetahui lokasi pasti di mana Abby berada karena Nora hanya mengatakan sesuatu tentang roda dan paus sementara Ellie tidak mengetahui maksudnya. Padahal saat itu Nora sudah disiksa habis-habisan yang mana hal itu juga membuat Ellie sendiri heran karena dia tidak menyangka kalau dia ternyata mampu melakukan hal seperti itu. She only said 2 words. Mendengar hal itu, Dina yang berniat mengayem-yemkan Ellie kemudian mengatakan kalau Nora mungkin memang pantas mendapatkannya mengingat bagaimana perbuatan mereka terhadap Joel dan disinilah Ellie kemudian menceritakan alasan sebenarnya kenapa Abby sampai segitu niatnya mencari Joel yang tidak lain adalah karena perbuatan Joel sendiri yang telah membantai seluruh pasukan Firefly termasuk ayahnya Abby. But I knew what he did. I'm sorry. We need to go home. Singkat cerita, karena masih belum ada kabar dari Tommy, keesokan harinya Ellie dan Jesse lalu memutuskan untuk mengambil kembali kuda mereka yang diparkir di tengah kota, di mana di saat itulah Ellie kemudian mendengar halo-halo dari radio pasukan milisi Wolf yang melaporkan kalau mereka sedang diserang oleh seorang sniper yang bukan dari anggota sekte Scars. Mendengar hal itu, Ellie langsung menyadari kalau kemungkinan besar itu adalah Tommy di mana mereka berdua kemudian berusaha memetakan lokasi keberadaan dengan menggunakan sebuah map. Namun saat pergi ke lantai atas untuk melihat kemungkinan lokasi Tommy, Ellie kemudian tidak sengaja melihat sebuah biang lala di area taman hiburan yang sudah terbengkalai di mana dia langsung teringat dengan ucapan terakhir Nora yaitu roda dan paus dan menyadari kalau di tempat itulah kemungkinan Abby berada. So, Ellie tiba-tiba langsung memutuskan kalau dia akan pergi ke sana untuk mencari Abby dengan asumsi kalau Tommy akan baik-baik saja dan dia juga berharap kalau kematian kakaknya dapat terbalaskan. Mendengar hal itu, Jesse yang merasa kalau prioritas mereka saat ini adalah untuk menyelamatkan Tommy pun seketika langsung geram karena menilai kalau Ellie terlalu egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri untuk membalas dendam. Hal itulah yang juga membuat Jesse sedari awal menolak usulan Ellie untuk mengirim orang pergi ke kota Seattle dengan tidak memberikan dukungannya di pertemuan Dewan Masyarakat sebelumnya. I really hope you make it. Meskipun harus berpencar dengan Jesse, Ellie yang merasa mempunyai kesempatan untuk membalas kematian Joel memutuskan untuk tetap pada tujuannya dan pergi ke biang lala dengan menggunakan sebuah perahu di mana malamnya setelah Ellie berhasil sampai di tempat itu, dia kemudian menyelinap masuk lewat celah jendela di atap bangunan dan justru menemukan 2 rekan Abby yang ternyata ada di sana. Menyadari hal itu, Ellie pun langsung menodongkan pistolnya sambil meminta mereka untuk memberitahukan di mana Abby berada.
Where's Abby? Sebenarnya di sini Ellie sama sekali tidak berniat untuk menyakiti mereka dan berjanji akan pergi setelah dia mengetahui posisi Abby. Sialnya, yang cowok agak ngide dan justru berniat untuk mengambil senjata sehingga Ellie kemudian refleks langsung menembaknya saat itu juga, dan sialnya pelurunya ternyata tembus sampai ke belakang yang akhirnya juga menumbangkan rekannya sekaligus. Dan tidak disangka-sangka, yang cewek ternyata sedang dalam kondisi hamil, di mana hal itu membuat Ellie sangat syok dan nge-freeze, sangat menyesalinya, bahkan saat perempuan itu memohon di saat-saat terakhirnya agar Ellie menyelamatkan bayinya. Sayang, Ellie yang tidak punya pengetahuan soal pembedahan, dia tidak sanggup melakukannya hingga perempuan itu akhirnya tewas di pangkuannya. Singkat cerita, setelah dijemput oleh Tommy dan juga Jesse, mereka bertiga kemudian kembali ke gedung teater dan berencana untuk pulang ke koloni mereka di Wyoming karena kejadian semalam membuat Ellie sangat terpukul dan merasa bersalah sehingga dia akhirnya memutuskan untuk menyudahi misi balas dendamnya kepada Abby. Selain itu, dia juga tidak punya petunjuk apapun mengenai keberadaannya. Namun tidak berselang lama setelah Tommy meninggalkan ruangan itu, dia mendengar suara ribut-ribut dan langsung berlari menghampirinya. Naas begitu mereka membuka pintu, Jesse langsung terkena tembakan di mana pelakunya tidak lain adalah Abby karena dia mengira kalau rekan-rekannya telah tewas dibunuh oleh Tommy dan berniat untuk membalaskan perbuatan tersebut. Sampai di sini untuk menyelamatkan Tommy, Ellie menjelaskan kalau dialah yang telah membunuh kedua rekan Abby meskipun Ellie bersumpah kalau dia sama sekali tidak berniat untuk melakukannya. I let you live. Dan begitu melihat Ellie, Abby pun langsung mengenalinya dan seketika itu juga You wasted it. Fuck off! entah apa yang terjadi dengan Ellie, scene lalu beralih ke Abby di Seattle di mana hal ini sekaligus menjadi ending dari season 2 seri Last of Us, di mana seri yang ketiga yang kemungkinan terakhir akan menceritakan tentang sudut pandang dari Abby ketika Joel menghabisi ayahnya sampai dia bergabung bersama dengan pasukan Wolf dan bertemu dengan Ellie. So, kita tunggu aja, mungkin tahun depan, mungkin depannya lagi, mungkin nggak dibikin, ya kita mah nonton aja. Gimana lagi?